Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat ini rekan diskusi dari PKS Muda dalam beberapa tahun terakhir ya. Sejak Indonesia merdeka ke 70 berapa? 73, 74 berarti. Jadi ada Bang Edward, ada Bang Khalid ya. Kemudian nanti ada Mas Gamal. Tapi saya ingin membuka memang pertanyaan tadi sudah dipantik sebenarnya sama Mas Edward. Kenapa Korea Selatan yang selisih kemerdekaannya nggak terlalu jauh berbeda dengan Indonesia, tapi juga sebenarnya Korea Selatan itu sampai tahun 70 dan 80-an itu, bahkan sampai hari ini, sebenarnya situasi negara di Korea Selatan itu masih dalam kondisi perang. Ini satu catatan. Indonesia nggak perang sama siapa-siapa. Itu di Laut Cina Selatan itu bukan perang, itu gesekan dengan tetangga sebelah. Jadi Indonesia itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala situasi yang damai. Sementara Korea Selatan itu tiap hari itu ada kekhawatiran bahwa tetangga sebelah Korea Utara akan meluncurkan nuklirnya atau akan ada ketegangan. Jadi ketegangannya intens. Tapi yang menarik kenapa Korea Selatan dengan begitu banyak ketegangan, perang sampai hari ini belum berakhir, masih khawatir sehingga masyarakat yang ada di Korea Selatan itu bikin bunker. Di Indonesia mana ada fenomena bikin bunker gitu kan untuk menyelamatkan diri dari bom dan segala macam. Itu udah tahun 1945. Nah, Korea Selatan itu masih di dalam ketakutan, tapi kenapa inovasi, digitalisasi, bahkan kita melihat sekarang K-pop itu menjadi salah satu ekspor jasa yang paling penting di Korea Selatan ya, bisnis hiburan entertainment. Salah satu rahasianya adalah Korea Selatan step pembangunan ekonominya itu ajak gitu. Bukan ajak, sorry. Step pembangunan ekonominya itu runtut. Jadi mulai dari pengembangan pertanian. Korea Selatan juga punya program yang namanya Semaul Undong tahun 70-an ya, di mana desa-desa itu mirip seperti dana desa yang ada sekarang. Desa kemudian didorong dan segala macam sehingga desa itu juga bisa menjadi sektor yang produktif. UMKM-nya tumbuh sehingga pembangunan tidak hanya bias perkotaan. Nah, pertanian ditata dengan baik, kemudian Korea Selatan masuk juga kepada industrialisasi. Indonesia juga mengalami hal yang sama. Kita punya pertanian, walaupun sempat swasembada pangan 1 tahun zamannya Pak Harto, kemudian memunculkan repelita 1, 2, 3, dan seterusnya untuk masuk ke dalam industri manufaktur. Tapi di sini letaknya perbedaannya. Korea Selatan belajar ke Indonesia bahwa untuk menjadi negara yang sebenarnya besar ya, pada waktu itu Indonesia cukup dihargai juga oleh banyak negara tetangga. Korea Selatan banyak belajar, itu kuncinya adalah konsisten melakukan lompatan secara bertahap. Jadi tidak lompat-lompat secara nggak karuan atau ugal-ugalan. Korea Selatan pertanian, kemudian industrialisasi, dan industrialisasi ini didorong penuh oleh pemerintah. Makanya jangan kaget ada Samsung, LG, dan segala macam. Dan kemudian ketika industrialisasinya sudah mature, sudah bagus sekali, dia mengembangkan teknologi informasi dan sektor jasanya. Makanya banyak startup yang bagus juga berasal dari Korea Selatan. Banyak juga kemudian teknologi hak-hak paten, inovasi itu juga lahir di Korea Selatan. Termasuk sektor jasa tadi yang disebut K-pop, yang anak-anak Indonesia sekarang ketagihan ya, nggak bisa sehari nggak bisa lihat Korea drama gitu ya. Bahkan trending topik di Twitter Indonesia itu 1 sampai 10 setiap harinya adalah terkait dengan boy band dan girl band dari Korea. Jadi K-pop itu udah jadi ideologi baru di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Nah, artinya industrialisasi didorong, kemudian ketika sudah sangat bagus industrinya, itu masuk ke dalam sektor jasa. Dan kita bisa melihat bagaimana fenomena K-pop ini dijadikan sebagai marketing untuk produk-produk industri yang ada di Korea Selatan. Jadi mereka jadi brand ambasadornya Samsung, jadi brand ambasadornya LG, dan ambasadornya perusahaan-perusahaan Korea Selatan lainnya. Jadi kalau kita main ke Korea Selatan, main ke Seoul, itu akan melihat bahwa identitas negaranya jelas. Itu akan melihat bahwa kita memang berada di negara K-pop gitu. Jadi
K-pop jadi salah satu brand, jadi salah satu marketing. Sehingga orang itu malu kalau nggak pakai produk Samsung di Korea Selatan. Karena itu juga identitas negaranya. Jadi sampai seperti itu. Nah, Indonesia tadi, kita tidak selesai melakukan swasembada pangan secara kontinu, hanya 1 tahun kita swasembada beras, kemudian loncat ke industri manufaktur, ternyata pasca reformasi, porsi industri manufaktur terhadap PDB itu terus mengalami penurunan. Sekarang sempat di bawah 20%. Zaman Pak Harto kisaran 24% lebih, 24-26% terhadap produk domestik bruto. Nah, ini yang membuat kita terlalu cepat masuk kemudian dalam 75 tahun Indonesia merdeka, terlalu cepat masuk ke dalam sektor digital. Nah, jadi kita bisa membaca dari 75 tahun Indonesia merdeka, struktur ekonomi kita berantakan. Struktur ekonomi kita nggak jelas, karena antara satu sektor dengan sektor lainnya kemudian terpotong-potong. Sehingga kalau kita tiba-tiba sekarang, termasuk saya, salah satu yang cukup latah untuk bilang, pemulihan ekonomi pada saat terjadinya resesi akibat pandemi adalah mendorong UMKM. Tapi tapi pada faktanya UMKM pun juga nggak nyambung dengan industri manufaktur kita. Industri manufaktur lebih banyak menyedot impor bahan baku. Yang harusnya industri manufaktur lebih banyak menyedot produk dalam negeri. Jadi ini sampai kemudian nggak nyambung satu sektor dengan sektor lainnya. Dan ketika UMKM mana yang kita ingin dorong? UMKM yang bergabung ke dalam digitalisasi. Tapi karena digital kita terlalu cepat, UMKM kita nggak siap, sekarang hanya 13% UMKM yang bergabung ke dalam ekosistem digital. Kalaupun kita telusuri lagi, 13% dari 60 juta UMKM di sektor digital, itu di dalamnya banyak sekali UMKM yang sebenarnya bukan produsen, tapi UMKM yang hanya menjadi reseller dan distributor dari barang-barang impor. Impor dari mana? Impor dari Korea, impor dari Thailand, dan impor dari Tiongkok yang cukup dominan. Nah, ini jadi karena kesalahan konsep pembangunan kita yang kemudian tidak punya konsep yang ajak, khususnya pada waktu pasca reformasi. Nah, ini salah satu catatan pertama terkait dengan struktur ekonomi. Catatan yang kedua tentunya bagaimana 75 tahun Indonesia merdeka, apa yang akan diwariskan para pemimpin-pemimpin bangsa hari ini kepada anak-anak nanti ketika Indonesia 100 tahun merdeka. Karena udah akan disiapkan itu Indonesia 100 tahun merdeka, 2000 berapa berarti? Tambah 20, tambah 25 tahun lagi, itu Indonesia akan merdeka 100 tahun. Apa yang akan kita sisakan hari ini kepada anak cucu kita pada waktu Indonesia 100 tahun atau 1 abad Indonesia merdeka. Nah, ini yang jadi pertanyaan adalah, kelihatannya dari segi sumber daya alam sudah banyak dieksploitasi, sudah banyak kemudian disisakan ampas-ampasnya. Bahkan di Kalimantan itu sekarang lubang-lubang tambang yang cukup besar, karena izin lingkungan yang ugal-ugalan justru menyebabkan banyak sekali konflik dan kematian. Apalagi kita bisa sisakan? Freeport. Freeport itu tambang emas salah satu yang terbesar memang, tapi itu sudah dikeruk sejak zaman Soeharto, sejak kontrak karya yang pertama, sehingga emasnya itu sudah sampai ke dalam ampas yang paling bawah karena gunungnya itu sudah hilang dan sekarang tersisa penambangan yang bawah tanah. Ini sampai kapan kemudian kita menyisakan sumber daya alam sehingga tidak tersisa sama sekali. Terus apalagi dari sisi kebijakan anggaran pemerintah, ya ini lucu juga, atas nama penyelamatan ekonomi kemudian ada korporasi yang minta diselamatkan termasuk dengan BUMN. Jadi BUMN bukan menyelamatkan ekonomi, tapi BUMN justru ingin diselamatkan. Itu situasi 75 tahun Indonesia merdeka. Dan BUMN yang ingin diselamatkan ini meminta uang dari negara. Meminta uang dari negara, APBN-nya sedang kering, kasnya. Penerimaan pajaknya sedang turun, rasio pajaknya tahun ini diperkirakan akan sangat rendah, di bawah 6-5%. Lalu pemerintah kemudian menggenjot pembiayaan untuk menutup defisit APBN itu dan mensubsidi BUMN-BUMN yang sebenarnya masuk dalam kategori beban, bukan mendorong ekonomi lebih baik ya. Tetapi BUMN itu kemudian disuntik melalui utang, sehingga negara yang mencari utang secara jor-joran. Sehingga ini yang akan diwarisi untuk anak cucu kita ke depannya.
yaitu beban utang yang semakin besar. Dulu kampanyenya adalah, oh ya utang, tapi rasio utang masih aman. Karena rasio utang masih di bawah waktu itu 30% dari PDB. Oke, berapa? Mau berapa? Yang penting jangan sampai 60% dari PDB kita. Tapi faktanya, ini kenaikan utang pemerintah itu sudah 100% dalam 1 tahun. Ya, jadi penerbitan utang pemerintah sudah naik 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga sekarang rasionya utang itu terus meningkat dan 40% ini mungkin akan terlewati, sehingga tahun depan 50% sampai 60% rasio utang terhadap PDB, karena utang naik sementara PDB kita kena resesi turun, sehingga rasio utangnya otomatis akan melebar. Jadi yang 60% dianggap aman terhadap PDB, tahun depan bisa jadi kita melewati angka 60% dari PDB untuk rasio utang. Nah, itu yang kita akan warisi. Apa yang akan kita warisi? Pokok utangnya sekaligus juga bunga utang yang akan ditanggung oleh generasi kedepannya. Makanya kalau ada Bang Khalid di sini, ada Mas Edward dan teman-teman PKS muda bermimpi untuk jadi Menteri Keuangan ketika Indonesia merdeka 100 tahun ke depannya, ya silahkan aja gitu. Kenapa? Karena pada waktu 100 tahun Indonesia fiskal udah nggak bisa bergerak. Ruang fiskal akan semakin sempit. Karena tahun 2021 saja 20% belanja pemerintah sudah dihabiskan untuk pembayaran bunga utang. Jadi kita mau bergerak gimana? Karena 20% sudah habis, semakin lama semakin menyita ruang fiskal kita, sehingga bisa jadi siapapun yang akan jadi pengelola keuangan Indonesia pada waktu Indonesia merdeka 100 tahun ke depan, kalau Indonesia masih ada 100 tahun ke depan, maka ruang untuk melakukan belanja sosial, ruang untuk menyelamatkan orang miskin dengan bansos, ruang untuk kemudian menyelamatkan BUMN. Kalau BUMN masih ada 100 tahun ke depan, Indonesia merdeka 100 tahun, nah uangnya akan semakin pendek, uangnya akan semakin sedikit. Nah, disinilah kemudian yang akan disisakan, sehingga saya bukan menawarkan pesimisme ya, sebagai generasi muda kita tentunya harus bukan pesimis tapi lebih realistis ya. Di sisi yang lain memang itu tantangannya. Lalu pertanyaannya adalah kalau udah begitu kondisinya, orang-orang tua, generasi tua menyisakan korupsi, menciptakan kerakusan sumber daya alam, bahkan tidak menyisakan ruang fiskal bagi generasi ke depannya, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, yang menarik adalah dalam Digital Competitiveness Ranking tahun 2019, ini adalah ranking ekonomi digital dari seluruh dunia. Di Indonesia memang peringkatnya jongkok, peringkatnya terbawah, 5 paling bawah dibandingkan negara lainnya. Jadi masuk ke dalam kategori top 5 from the bottom. Tapi di situ ada satu komponen, infrastruktur kita jelek, bandwidth speed kita jelek, konektivitas kita jelek, belanja riset kita terhadap PDB juga jelek, karena termasuk yang paling rendah dibandingkan negara lainnya. Tapi ada satu komponen yang saya masih percaya bisa menyelamatkan Indonesia, yaitu adalah business agility atau kelincahan bisnis. Jadi bisa dibayangkan dengan beberapa keterbatasan, tetapi bisnis ini di Indonesia masih bisa mencari peluang untuk tetap tumbuh. Anak-anak muda ini di tengah keterbatasan masih punya inovasi, masih punya kemudian kemauan untuk bekerja, dan pemerintah ada atau tidak ada, ekonomi kita sebenarnya akan berjalan. Jadi hari ini mau dibantu pemerintah atau tidak, kalau tidak karena pandemi, mungkin kita akan tetap tumbuh 5%. Karena yang 5% itu adalah organik dari kerja masyarakat secara umum, termasuk 90 juta anak muda di dalamnya. Jadi yang mau saya bilang adalah, walaupun pemerintah kelihatannya kebijakannya suram dan menyisakan ampas bagi generasi muda ke depannya, tetapi tetap optimis melihat diri kita sendiri, melihat anak-anak muda sendiri, karena tanpa bantuan pemerintah 1 rupiah pun, sebenarnya anak-anak muda ketika diberi kesempatan, itu bisa menyerap tenaga kerja, bisa menggerakkan perekonomian. Ya, jadi without government we can do it. Gitu. Ini yang menarik di Indonesia hari ini. Terima kasih.